Nah, untuk tidak memperpanjang lain-lainnya, saya serahkan ke Pak Viko. Jadi teman-teman tolong manfaatkan kesempatan untuk 4 kali pertemuan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, langsung saja sampaikan ke Pak Viko. Saya yakin beliau akan sangat responsif terhadap semua rasa ingin tahu teman-teman. Silakan Pak Oke. Viko, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membuka, saya tumpangkan kepada pembicara terdahulu yaitu Bu Yana. Tadi sudah jelaskan sama Bu Yana identitas sedikit tentang identitas saya. Saya ini guru SMK. Tapi sebelum saya lanjut, ini mahasiswa angkatan berapa ya? Angkatan 1, 2, 3 atau? Mahasiswanya campur ya Bu Yana ya? Tahun pertama, tahun kedua, atau tahun ketiga? Mahasiswa ini sudah semester 6 kalau saya tidak Oh, salah. berarti tahun Semester ketiga 7, ya? semester 7 ya. 7 berarti tahun ketiga ya, berarti sebentar lagi tamat gitu ya. Jadi seperti yang dijelaskan Bu Yana, memang kemarin kita komunikasi, kebetulan Bu Yana ini beberapa kegiatan saya juga narasumber, terutama untuk literasi digital saat itu. Jadi kita komunikasi bagaimana tentang apa namanya, guru tamu untuk mata kuliah komunikasi multimedia ya Bu Yana ya. Komunikasi multimedia. Saya sarankan kalau misalnya outputnya audio video, saya bisa bantu, tapi kalau outputnya yang lain mungkin itu bukan kompetensi saya. Nah, kebetulan outputnya memang audio video, jadi mungkin saya bisa bantu, tapi di sini bukan, walaupun CV-nya sepanjang itu ya, nggak panjang juga sih, tapi ada beberapa hal, tapi bukan berarti saya ahli di sini. Dalam konteks audio video jelas semuanya terkait dari sharing berbagi pengalaman. Bisa jadi teman-teman mahasiswa di sini pengalaman untuk audio videonya, sinematografinya jauh lebih lebih tinggi daripada saya. Nah, jadi kita berbagi saja untuk menghasilkan, intinya di sini adalah bagaimana kita menghasilkan sebuah produk multimedia, baik itu film atau iklan layanan masyarakat atau feature atau magazine yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Oke. Jadi sebelum saya masuk, sudahkah nanti kalau misalnya sudah raise hand aja, nanti boleh open mic. Sudahkah adakah yang mahasiswa teman-teman di sini yang saya teman-teman aja lah ya. Kalau adik-adik kayaknya gimana pula rasanya gitu kan. Jadi teman-teman di sini yang pernah membuat konten atau baik itu di TikTok atau di IG, konten-konten yang istilahnya gini, bukan dokumentari saja, tapi benar-benar konten yang dibikin dengan desain atau kemasan yang sudah direncanakan. Kira-kira ada nggak? Nggak ada ya? Yang pernah jadi konten kreator lah paling nggak gitu kan. Nggak sekedar apa namanya, nggak hanya dokumentasi pribadi, tapi memang dikonsep. Nggak ada ya? Ada, kalau ada nggak apa-apa. Zimang. Ada Silakan. kayaknya. Nah, tuh, Ada ya? siapa? Ayo, siapa? Sherlina ya? Iya bang, Sarli pernah waktu SMK kalau nggak salah bang. SMK di? SMK 4 Pariaman. Oke, multimedia ya. Multimedia jurusannya dulu ya? Enggak, apa? Iya, itu sama multimedia sih, tapi lebih singkatnya DKV sih bang, desain Oh, komunikasi visual. DKV, desain komunikasi visual. Oke, berarti kan sudah punya basic audio video ya. Sedikit lah Dikit bang. paling enggak, tahulah yang mana yang type dan sebagainya. Selain Sherlina ada lagi yang lain? Oke, Sherlina berarti ada. Berarti baru Sherlina yang sudah pernah mencoba. Karena ini penting teman-teman. Saya harus tahu dulu basic audiens saya seperti apa. Kalau misalnya sudah expert, berarti kita masuk ke expert. Tapi kalau misalnya basicnya masih beberapa yang belum mencoba, kita akan coba untuk membahas basicnya. Jadi kita langsung saja ya. Kemarin kita bahas sama Bu Yona, apa sih outputnya? Kalau saya pikir dengan 4 pertemuan, 1 online, kita di online ini kita teori saja, di offline nanti saya ke WNP dan kita akan coba bikin project. Mungkin yang lebih pasnya atau iklan layanan masyarakat. Atau sekarang lagi tren web series dengan 1 menit ya, itu bisa. Yang penting semuanya tuh video atau produk yang kita hasilkan itu mengandung informasi yang berguna untuk masyarakat. Oke, teman-teman kita lanjut.
dalam membuat video ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Ini penting. 3 aspek. Ada pra, ada pro, ada pasca. Nah, pra produksi perencanaan, produksi pelaksanaan, dan pasca adalah lebih kepada editingnya. Nah, kita lihat. Boleh saya share screen ya, Bu Yona ya? Ya, silakan Pak Viko. Oke, ini naskah. Nah, saya kalau zoom ini lihat PowerPoint, terus audionya nggak kelihatan, jadi kayak ngomong sendiri aja gitu kan. Nah, jadi ini hal penting dalam sebuah produksi video. Teman-teman tahukah kalau misalnya dalam memproduksi sebuah film itu memakan waktu sampai 1 tahun atau bulanan atau sampai 1 tahun. Dalam 1 tahun, anggap aja sebuah film itu diproduksi dalam waktu 1 tahun. 1 tahun itu 6 bulannya adalah praproduksi. Salah satu bagiannya adalah penulisan naskah. Jadi di sini kita menentukan ide dan konsep dari video tersebut. Idenya, bagaimana cara menentukan ide? Idenya bisa jadi kita meramu dari berbagai konsep video yang ada, atau kita melakukan riset terhadap sebuah topik yang ingin kita sampaikan. Nah, jadi ini hal penting. Kalau saya ngajar sama siswa saya, kalau saya ngajar naskah, namanya mapanya tuh MPDP, Manajemen Naskah Desain Produksi. Itu mereka pada tidur. Karena ini teoritis, benar-benar teoritis. Tapi ini konsep fundamental yang harus teman-teman pahami agar video yang dihasilkan itu menjadi bernilai dan berguna atau bermanfaat bagi penonton. Nah, seperti apa naskah? Ini teorinya. Paling inti adalah naskah itu harus mengandung yang pertama itu alur cerita. Kita mau video kita nanti itu seperti apa konsepnya. Ada karakter tokoh. Karakter tokohnya antagonis, protagonis, dan sebagainya. Ada dramatisasi. Ya kan? Nah, ini yang penting. Kalau nggak konflik, nggak drama gitu ya. Terus ada peran the figure, setting, properti, dan segala hal. Tapi yang paling inti dalam sebuah bikin naskah itu yang jelas harus punya alur cerita. Kita mau bikin video ini ujungnya apa? Oke, setelah kita punya alur cerita, kita tentukan karakter tokohnya seperti apa. Apakah ada tokohnya yang selalu tersiksa, yang selalu diselingkuhi, dan lain sebagainya. Ada juga yang karakter tokohnya seperti orang yang apa nama sombong dan sebagainya. Itu tergantung kita alur ceritanya seperti apa. Terus dramatisasi itu penting. Ini penting. Nah, jadi dalam sebuah plot cerita walaupun itu ILM 1 menit pasti ada drama. Anda lihat sinetron ada drama. Anda lihat film Hollywood ada drama. Intinya cuma satu. Jadi video ini 3 babak ya. Pengenalan, konflik, penyelesaian. Apapun filmnya pasti 3. Anda nonton Avengers, ada superhero, ada lawan, mereka berantem, superhero menang. Semua film seperti itu. Film apa saja. Pasti 3 babak kebanyakan. Kecuali ada beberapa film yang 5 babak, tapi kayak apa namanya? Film Da Vinci apa ya, Bu Yona ya? Da Vinci Code. Nah, Da Vinci Code. Terus kayak film-film romance biasanya babaknya banyak gitu. Nah, yang paling keren itu film-film India. Nah, film India tuh babaknya banyak karena berbelit-belit ceritanya. Tapi kalau film Amerika jelas 3 babak. Dia mau satu masalah harus diselesaikan saat itu. Jadi yang harus kita pahami adalah alur cerita, karakter tokoh, dan dramatisasi ini penting. Peran atau figuran, setting itu tambahan. Jadi Anda harus menentukan konsep alur cerita, karakter tokohnya seperti apa, dan dramatisasinya seperti apa sih gitu. Apa sih konflik yang ingin Anda tonjolkan dalam sebuah video tersebut? Oke, 3 itu harus teman-teman pahami. Berikutnya, ini apa sih guna naskah? Ya, jelas ini memberikan kemudahan dalam perencanaan produksi, penyiaran, menjadikan media untuk berpikir kreatif. Ini ada ide nih. Nanti si A ketemu si B, terus ada datang si C. Nah, seperti itu. Jadi kan dengan adanya naskah, kita bisa berpikir kalau datang si C, kenapa nggak ada si D gitu kan? Nah, itu bisa menjadi topik bahasan kita nanti setelah dalam pengembangan naskah. Terus naskah itu
menjadi kitab sucinya dalam memproduksi sebuah video. Jadi menjadi acuan. Jadi jangan sampai kita bikin naskah, terus pas produksi naskahnya mana? Ada Pak di laptop, ada Pak di HP, berarti itu belum jadi panduan. Jadi naskah itu memang harus dilihat setiap saat produksi. Nah, jadi itu tuh fungsi naskah. Berikutnya, nah ini dia. Thinking with picture. Menulis naskah, prinsipnya adalah menulis dengan gambar dan suara. Anda jangan nulis naskah, tapi dialognya banyak. Anda tahu Bu Yona marah hanya dengan melihat mimiknya, wajahnya, raut wajahnya, tanpa harus Bu Yona tuh ngomong maki-maki atau ngomong apa di kelas kan. Dengan hanya melihat raut wajah Bu Yona, Anda bisa tahu, oh Bu Yona ini lagi marah. Bu Yona ini lagi happy. Bu Yona ini lagi sensi. Nah, itu yang namanya thinking with picture. Itu pula yang akan kita gambarkan di dalam naskah. Anda sudah punya alur ceritanya, bagaimana menuliskannya ke dalam sebuah kolom naskah. Yang harus Anda perhatikan adalah bagaimana gambar mewakili alur cerita yang Anda bayangkan. Contohnya nih, saya dari rumah mau pergi ke UNP. Apakah perlu saya dijelaskan saya mandi dulu, saya rapi-rapi dulu, saya nunggu travel? Nggak perlu. Saya tutup pintu, saya di atas travel, saya nyampe di gerbang UNP. Udah tahu tuh penonton kalau misalnya saya dari rumah ke UNP. Nah, itu yang namanya thinking with picture. Jadi bagaimana gambar bisa mewakili alur cerita yang yang teman-teman ingin sampaikan. Nah, dalam menulis naskah ini penting. Anda menulis naskah, misalnya si Angela berantem dengan Balmond misalnya. Terus Angela memutuskan Balmond. Apakah perlu ada kata-kata putus di sana? Tidak. Dengan sebuah gambar Angela pergi berlari menjauhi Balmond, orang udah tahu berarti mereka udah putus gitu. Selesai. Jadi nanti dalam pengembangan naskah kita harus memahami konsep thinking with picture. Setelah itu, nih, tahapnya visualisasi dan picturisasi. Visualisasi adalah menerjemahkan kata-kata yang mengandung makna menjadi gambar secara individu. Oke? Menerjemahkan kata-kata yang mengandung makna menjadi gambar secara individu. Sementara picturisasi merangkai gambar-gambar individu sedemikian rupa sehingga kontinuitasnya mengandung makna tertentu. Teman-teman paham nggak maksud yang dua ini? Nggak apa-apa, open mic aja. Nggak paham Pak gitu. Kalau nggak ngerti, saya langsung bilang, saya nggak ngerti Pak Viko maksudnya gimana ya? Nah, jadi gini. Dalam sebuah adegan, di dalam sebuah naskah ada perintah adegan, perintah pesan, ya kan? Nah, di dalam sebuah naskah itu kan yang kita tulis kan kalimat, ya kan? Kalimat. Ani berjalan menerobos hujan untuk datang ke sekolah. Itu kan gambarnya. Nah, itu kan tulisannya. Nah, kita harus membuat visualnya. Ani datang ke sekolah hujan-hujan dengan perasaan sedih. Kan seperti itu. Ya kan? Berarti kalau kita ngambil gambar, berarti ada hari hujan, tuh Ani jalan, tuh raut mukanya sendu. Apakah itu sudah menggambarkan yang diminta oleh naskah? Belum tentu. Mungkin ada langkah lain dalam menggambarkan si Ani itu benar-benar sedih datang ke sekolah saat hujan-hujan. Sampai sini paham nggak? Ini harus kita pahami dulu. Jadi gini, nanti Anda kalau nggak paham dengan ini, Anda akan kesulitan dalam mengekstrak naskah ke dalam visual. Saya tanya ya, terkait dengan visualisasi ini. Ada sebuah gambar anak-anak kecil, terus dia pegang jeruji besi bulat-bulat, seperti ini. Kira-kira anak itu lagi di mana? Anak kecil dengan wajah sendu, megang jeruji besi bulat-bulat seperti ini. Kira-kira anak kecil itu kondisinya sedang di mana? Atau lagi di mana gitu? Di dekat jendela rumah, Pak. Jendela rumah. Ada yang lain?
Penjara, Pak. Ada yang lain? Silakan. Pagar. Penjara, Pak. Penjara. Oke, yang satu Muhammad Ilham mengatakan jendela rumah. Yang Nakita mengatakan di penjara. Bayangkan dua orang di sini mendapatkan pemahaman berbeda terhadap satu gambar yang sama. Ternyata setelah di zoom, dia lagi megang pagar rumahnya. Bayangkan berapa pentingnya visualisasi dalam sebuah video. Salah Anda menggambarkan, salah Anda memframing gambar, salah maksud dari naskah, salah penyampaian makna dari naskah Anda. Makanya saya minta ini penting dulu. Menerjemahkan kata-kata yang mengandung makna menjadi gambar individu. Ya kan? Anda lihat, Anda mungkin pernah nonton Doraemon ya? Anda lihat Nobita nangis? Anda lihat Shinchan nangis? Anda lihat Naruto nangis? Beda visualnya enggak? Ya. Shinchan nangis kayak gimana? Shizuka nangis kayak gimana? Naruto nangis kayak gimana? Padahal naskahnya cuman si anime menangis karena sedih, tapi gambarnya beda-beda. Nah, kenapa? Karena dia mewakili karakternya. Lucu kan kalau misalnya Naruto itu nangis kayak Shinchan, kayak ada Nobita. Lucu nggak? Atau kalau di anime siapa ya? Saya juga gak kurang paham betul dengan anime. Kan gak lucu aja. Naruto yang seperti ini, yang cool, nangis seperti Shinchan atau Nobita. Nah, kan nggak mungkin. Nah, jadi yang harus dipahami adalah bagaimana menerjemahkan kata-kata mengandung makna menjadi gambar secara individu. Ini dilakukan berulang-ulang. Pertama kita ambil gambar, terus kita lihat. Nah, kena nggak ya? Udah sense nggak ya? Oh, coba di arah ini. Ya kan? Arah kameranya ditukar. Udah dapat feel nggak ya? Sampai dapat feel. Sehingga itu baru menjadi gambar. Itu satu gambar. Secara picturisasi adalah menggabungkan gambar-gambar visualisasi itu menjadi rangkaian cerita lengkap. Oke, paham? Ada cewek duduk di halte maghrib, terus dia menutup wajahnya. Kita ambil dari misalnya halte WNP lah yang di depan. Kita ambil dari jalan kereta api. Anda lihat dia sedih atau enggak? Dengan hanya sedar menutup mata, menutup wajahnya. Kan kita belum tahu dia sedih atau dia capek, ya kan? Terus dipindahkan gambarnya, memang langsung gambarnya close up melihat matanya. Terus kelihatan air matanya mengalir. Baru kelihatan dia sedih. Nah, itu pentingnya bagaimana menempatkan visualisasi dari kata-kata di naskah. Kalau ini kata naskah, gambarnya kayak gimana bagusnya sih gitu. Kalau seperti ini kata naskah, bagaimana sih gambarnya bagusnya gitu. Nah, gambar-gambar yang sudah divisualisasi tersebut dirangkai, itulah namanya picturisasi. Menjadi rangkaian gambar yang menyeluruh. Jangan kayak sinetron, udah 12 tahun berpisah dengan anaknya, habis itu nampak di jalan raya, mau menyeberang mengejar anaknya, lewat kereta api. Nah, jangan seperti itu gambarnya, gitu kan. Makanya kalau misalnya nonton film, kalau bikin video itu memang enak nonton film. Kalau naskah, nontonlah film India, serius. Tapi kalau untuk sinematografi, nonton film Amerika. Kalau film India itu memang naskahnya keren-keren. Cara dia muter-muter mendramatisasi keadaan tuh memang bolak-balik mereka bikin. Nah, itu yang harus Anda pahami ya. Yang intinya adalah bagaimana orang menyalakan korek itu berbeda-beda. Nah, Anda harus menangkap gambar yang paling baik mewakili cerita Anda. Bos mau menyalakan korek api, itu beda gayanya. Tukang ojek menyalakan korek api, itu beda gayanya. Siswa saya menyalakan korek api, itu beda pula gayanya. Walaupun naskahnya menuntut menyalakan korek api. Oke, dan itu Anda pahami karakternya. Kalau siswa SMK atau SMA menyalakan korek api, pasti dia diam-diam. Tutup kan? Karena dia takut ketahuan sama gurunya. Kalau bos, dia langsung naik.
ya kan? Kalau tukang ojek mungkin lain pula gayanya. Jadi situasi itu yang harus Anda pahami dalam memvisualkan sebuah naskah ke dalam bentuk gambar. Oke, next. Nah, ini nggak penting ya. Ini teknis saja. Nah, ini naskah. Naskah 1 kolom dan naskah 2 kolom. Coba lihat dulu. Kalau Anda lihat, bingung nggak? Kita lihat dulu naskah 1 kolom. Terus kita lihat naskah 2 kolom. Saya kasih waktu Anda 30 detik untuk melihat. Karena kita akan milih yang mana yang paling Anda gampang pahami. Dia nggak harus, ini 2 naskah tipe yang terserah penggunaannya. Tapi yang paling mungkin Anda pahami itu yang mana sih? Nanti kalau misalnya Anda susah memahami keduanya, atau Anda paham 2 kolom, saya suruh 1 kolom, nanti Anda bingung. Kira-kira, lihat nih, saya belum jelaskan, tapi Anda lihat aja. Misalnya, pemahaman dasar Anda untuk 2 naskah ini, seperti apa gitu. Oke, kayaknya sudah 30 detik ya. Kira-kira yang mana yang paling gampang Anda pahami? 1 kolom, Pak. Kolom. Siapa tadi? Dialova ya? Pak. Iya, Dialova, kenapa Anda lebih gampang memahami 2 kolom? 1 kolom. Yang 1 kolom, Pak. Yang 1 kolom. Ya. Kenapa Anda lebih gampang memahami 1 kolom? Alurnya lebih jelas, Pak. Lebih dibanding- jelas. Ya. Ya, karena urutannya jelas ya. Iya, Pak. Ini ada INT. Anda tahu INT itu apa? Itu kode internal. Jadi kalau dalam sebuah naskah itu ada INT, itu kondisi ruang internal, satu lagi EXT eksternal. Jadi kalau INT ruang tamu day, maksudnya adalah ini produksinya ada di dalam ruang, ruangnya ruang tamu dan di siang hari day. Kalau EXT lapangan futsal night. Berarti di syuting dalam lapang futsal yang terbuka di malam hari. Ini kondisi waktu. Ini kodenya. Secara pengkodean lebih enak 1 kolom. Anda cuma menentukan ruangnya, tempatnya, dan dimensi waktunya. Terus di bawah ini ada penjelasan. Nah, ini terbangun di sofa dan melihat Jono dan Sari berdiri memperlihatkan wajahnya. Berarti kan jelas tuh. Si Nani tidur di sofa. Dia ngambil gambar, kita ambil gambar kelihatan si Nani tidur. Terus terbangun karena ada Jono dan Sari berdiri memperlihatkan wajahnya. Berarti Jono dan Sari itu berdiri dekat Rani, ya kan? Jadi dari kameranya itu awalnya ke Rani, terus Rani terbangun, langsung kameranya pindah ke Jono dan Sari, memperlihatkan bahwa ada Jono dan Sari di sana. Nah, terus ada dialog. Nah, nih, maaf aku ketiduran, Sari seperti itu kan, dialog. Kalau di sebelah ini ribet dalam membuatnya. Tapi percayalah Anda, kolom kedua gampang dalam melakukan produksi. Karena ini detail. Sudah jelas potongan grafiknya seperti apa, sudah jelas efeknya, gambar yang mana yang dipakai, efeknya apa, musiknya apa, footage-nya apa. Tapi dalam membikinnya emang rumit. Karena kita harus meriset semuanya. Tapi kalau lah jadi 2 kolom kok, itu gampang dalam melakukan produksi. Nah, karena teman-teman masih baru nih ya, berarti kita sepakat aja 1 kolom ya. Karena kan cuman ILM sekitaran 2 menit ya, 2 menit. Jadi yang harus diperhatikan di ILM adalah cukup bentuk waktu ini. Internal, ruang tamu, day. Nah, jadi kalau dia berada di luar ruang, bikin EXT eksternal. Terus kalau ruangnya di mana, jelaskan. Terus apakah dia siang atau malam, seperti itu. Langsung ke bagian naskahnya. Oke? Ini yang akan jadi job. Kalau di sekolah saya, Bu Yuna namanya PR ya. Oh, berarti Jadi, itu juga tugas mahasiswa apa Viko? Oh, tugas mahasiswa namanya. Berarti TM ya? Ya, saya dulu kuliah juga di UNP, pas tugas itu kan kumpulnya jam 10, jam 8 baru saya kerjain gitu kan. Mudah-mudahan mahasiswa sekarang nggak seperti itu. Amin. Jadi gini, jadi ini tugas kalian.
Saya maunya Bu Yona, ini kan naskah nih, dibagi kelompok kayaknya. Jadi dalam satu kelompok itu ada minimal 5 orang. Jadi kalau satu orang satu video nggak mungkin. Iya, iya. Karena akan ada script writer-nya, ada kameramennya, ada editornya, ada yang lainnya. Oke, jadi nanti biar Bu Yona bagi, yang penting ini naskah kita satu kolom. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya bingung jadinya. Kenapa? Pintar kali Anda. Karena banyak hal-hal yang sengaja saya simpan agar kalian bertanya. Oke, ada yang mau nanya nggak? Iya. Karena saya guru SMK, kebetulan saya di UNP itu pernah ketemu dengan mendiang Bapak Profesor Muhammad Ansar, PhD. Dia rektor UNP. Udah mendiang ya Bu Yona ya? Iya, Ya, yang kalau Anda lihat laboran FMIPA di belakang itu di zaman dia dibangun. Dia orang bahasa Inggris, tapi nggak pernah mau bangun FBSS. Dia orang bahasa Inggris, dia bangun FMIPA. Ya kan? Jadi dari beliau pesan paling ngena sampai sekarang sama saya adalah learning by doing. Anda harus belajar dengan melakukan. Anda dengar saya ceramah, Anda dengar dosen Anda ceramah, terus Anda ujian nyontek, ya IPK Anda bisa tinggi. Tapi apa yang Anda dapat? Apa yang Anda dapat? Soft skill Anda apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya Anda melakukan, bertanya itu adalah salah satu bagian dari tindakan melakukan. Anda bisa bohongi, kalau saya bilang sama siswa, Anda bisa bohongi dosen Anda bisa bohongi guru Anda pura-pura memperhatikan, sebenarnya nggak ada yang masuk dalam pikiran Anda. Tapi apa yang Anda dapatkan? Hari Anda habis, waktu Anda habis, tapi nggak ada satupun skill yang Anda bawa pulang gitu. Nah, makanya di sini kita diskusi, tanyalah. Dengan Anda bertanya, Anda memahami. Saya baca, saya lupa. Saya catat, saya ingat. Saya lakukan, saya mengerti. Itu konsepnya. Konstruktivistik. Bagaimana ilmu itu harus Anda bentuk sendiri. Waduh, saya jadi ingat materi S2 saya. Oke, silakan. Kalau ada nggak pertanyaan, Anda pasti bingung, Pak, gimana sih nentuin bikin idenya? Bikin konfliknya gimana sih, Pak? Terus alurnya tuh gimana sih, saya mau bikin seperti apa sih, Pak? Gitu, kok nggak ada yang nanya. Kayaknya udah berarti saya sudah bisa bikin naskah. Enggak. Ini saya gantung loh. Saya pengen Anda, ada nggak pertanyaan? Ada yang raise hand, Pak Viko? Silakan. Iya, silakan. Langsung aja. Ya, Karena dengan ini Anda pasti bingung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Musliani, mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Izin bertanya, Pak, untuk pembuatan video iklan layanan masyarakat, apakah sama dengan penulis? Saya ulang. Untuk membuat video iklan layanan masyarakat, apakah naskahnya hampir sama dengan pembuatan film, dan apakah dalam pembuatan video 1 menit itu harus sedetail mungkin, Pak? Oke, terima kasih. Siapa ya? Musliani ya. Enggak, saya manggil adik, manggil teman, atau manggil apa susah juga saya gitu kan. Kalau di kelas saya kan manggil nak gitu kan. Jadi gini, Musliani, dalam membuat iklan layanan masyarakat itu konsepnya caranya sama. Nah, di depan Anda sudah ada dua kolom ya. Karena ada beberapa genre yang berbeda secara tidak resmi. Tidak resmi nih. Dua contoh naskah ini digunakan untuk berbagai program yang berbeda. Nah, saya kasih clue aja. Kalau untuk film lebih cenderung menggunakan 1 kolom. Kalau untuk program TV kayak talk show, kayak podcast, kayak reality show, game show itu menggunakan 2 kolom. Nah, iklan layanan masyarakat karena kita bikin video berarti dia masuk ke genre film. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan film bisa 2 kolom, terserah suka-suka sutradaranya aja. Nah, jadi kalau film biasanya 1 kolom, biasanya. Nah, video iklan layanan masyarakat itu kan beralur cerita.
semua yang beralur cerita lebih gampang rasanya menggunakan satu kolom. Walaupun 2 kolom juga tidak masih bisa juga gitu kan, terserah. Tapi biasanya orang menggunakan 1 kolom. Nah, apakah harus detail? Iya. Iya. Kenapa harus detail? Contohnya kalau nggak detail. Saya contohkan siswa saya ya, bikin video apalagi kelas 10 itu. Yang dia cuma tahu alurnya. Pokoknya si Anto kok dari rumah hanya langsung naik Honda atau bekonya tiba di jalan takut polisi. Itu sudah kepalanya nak tuliskannya udah detailnya baca caranya naik Honda, apa Hondanya, apa bajunya. Nah, nyampe di produksi dia bingung. Kenapa bingung? Nyoba Honda ayahnya, ayah Honda Beat lengkap. Terus bakal sampai kalian tangkap polisinya. Tanya cari bekonya lampu merah, tanya tunggu lampu merah loh, ya kan? Nah, jadi kalau dengan ada naskah, kita siap dengan segala kondisi dan kebutuhan yang harus kita lakukan dalam saat take video. Nah, jadi naskah itu harus detail. Sampai ada yang namanya breakdown art Musliani. Jadi di sana itu sampai jenis baju, handcraftnya, gelangnya, cincinnya itu diatur, warna sepatunya diatur. Karena kalau di video, kalau yang udah ekspor ada namanya color palette. Anda tidak bisa tabrak warna. Anda pakai jilbab merah, bajunya kuning, celananya ungu, nggak bisa. Anda pernah nggak nemukan film-film seperti ada film-film komedi, memang itu genrenya seperti itu. Tapi kalau pada umumnya ada color palette-nya. Ada color palette-nya, sehingga di posisi pakaian pun itu diatur. Dan satu lagi kenapa naskah wajib, ada namanya continuity. Hari ini Anda syuting, take 1, baru 2 scene, 1 paragraf ini yang di atas nih ya. Hari hujan. Lampu mati. Terus syutingnya gimana? Sambung besok. Nah, kalau Anda nggak punya naskah, nggak lengkap naskahnya, Anda bingung. Adegan kemarin terakhir di mana ya? Terus selanjutnya seperti apa ya? Dia pakai baju apa ya kemarin? Nggak mungkin kan syuting hari ini dia makan pakai baju putih. Terus lampu mati, sambung besok. Besok lanjutin makan pakai baju merah. Kan nggak mungkin. Nah, makanya naskah itu harus detail seperti itu. Oke, Musliani, memang harus detail sampai proper. Di sini malah ada propertinya nanti. Oke, gimana Musliani? Baik Pak, saya cukup paham. Terima kasih Pak. Oke, sip. Ada yang lain? Saya belum menemukan. Pak, silakan. Baik Pak, perkenalkan saya Kaliski Citra Syaris dari Prodi Perpustakaan Ilmu dan Informasi. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak mengenai materi pada hari ini. Kebetulan saya juga bergerak di bidang media setelah 2 tahun ini Pak. Jadi pertanyaan saya itu Pak, bagaimana sih Pak caranya, settingannya supaya ketika kita ini istilahnya jadi cameo atau mungkin di dalam sebuah layar ini Pak menyampaikan informasi atau memberikan istilah berakting ya Pak ya, tapi dapat dan strike langsung dengan audiens Pak, atau kita memberikan informasi tapi audiens ini langsung nangkap gitu Pak, jadi tidak hahaha gitu loh Pak, audiensnya Pak gitu Pak. Jadi oke, paham. Saya Pak. Ya. Kaliski kita batasi dulu. Pak? Ini Anda berakting itu di program TV atau di fiksi atau non fiksi, di film atau program TV maksudnya? Bukan Pak. Saya kebetulan presenter di salah satu TV Padang, Pak. Oh, Padang TV? Iya, Pak. Oke. Sebenarnya gini ya, bulan Juli, entar lagi siswa saya juga ada magang di sana tuh, Padang TV. Kalau misalnya bagaimana kita tampil, itu kalau dulu kan ada castingnya ya. Kalau di program TV itu kita ada rehearsal ya. Ya kan? Sebelum kita tampil, kita ada rehearsal latihan, men-set, supaya apa yang kita sampaikan itu ngena ke penonton. Tapi sebenarnya kalau yang si Kaliski sampaikan itu lebih kepada pengalaman. Semakin banyak Anda beraktivitas di depan kamera, semakin terbiasa. Terus juga literasi.
presenter pinter itu banyak membaca, dia banyak vocabulary yang mereka miliki sehingga mereka bisa menyampaikan banyak hal atau informasi yang dituliskan oleh tim kreatifnya itu dengan cara yang enak. Karena mereka memiliki literasi yang bagus untuk pemilihan kosakata dan sebagainya. Jadi kalau untuk apa namanya sense kita di kamera itu pengalaman kebanyakan. Artis-artis yang kayak Reza Rahardian juga nggak langsung ngalir gitu kan aktingnya, ya kan? Nah seperti itu. Jadi kalau di saya gini, sama kayak dulu, kayak saya tampil di depan forum, saya bilang gini aja. Kalau saya tampil di depan forum ya, saya pemateri, audiens saya mendengar materi saya, berarti saya satu step lebih pintar daripada mereka. Konsep itu akan memunculkan percaya diri yang lebih. Kan kita kagok tuh, ya kan? Anda mungkin jadi presenter berbincang dengan tokoh masyarakat, akan berbeda ekspresi Anda saat berbincang dengan Gubernur Sumatera Barat. Benar kan? Karena ada tekanan psikologis, oh depan gua gubernur loh. Ya kan? Bener, Ya. Pak. Tapi masalahnya harus Anda yakin nih, di depan gua pemateri loh, narasumber loh. Saya pewawancara. Berarti tugas beliau hanya menjawab apa yang saya tanyakan. Ngapain pula saya harus grogi? Nah, itu apa namanya, kalau bagi saya konsep diri aja gitu kan. Pokoknya di depan kita itu lebih kita yang paling hebat lah kalau depan kamera. Tapi kalau sempat kita mikir, oh gubernur, oh Pak Presiden, ya udah, yang apa yang kita tanyakan tuh kemana-mana perginya. Nah, jadi itu lebih ke konsep mentalitas ya. Jadi kalau saya sih PD-nya, saya juga pernah bertemu. Kita kan punya podcast tuh di Semegda TV. Saya wawancara kepala sekolah santai aja. Karena tiap hari ketemu. Saya wawancara kepala dinas, ya agak bingung juga saya kan. Tapi saya bilang, lah saya kan pewawancara bukan gurunya, bukan anggotanya. Saya bilang kan. Jadi tugas saya adalah mencerca beliau dengan pertanyaan. Kayak gitu aja. Oke, Kaliski. Yang penting bentuk dulu environment percaya diri kita yang tangguh. Bahwa depan kita itu bukan siapa-siapa. Nah, gitu. Oke, Baik, ada Pak. lagi Terima yang kasih, lain? Pak. Iya, saya masih ada satu pertanyaan yang ingin saya nantikan tapi belum muncul. Ayo, ada yang mau Saya nanya bertanya. lagi? Silakan. Atau ada lagi yang lain? Atau saya yang bertanya? Oh, ya, Pak Viko aja kayaknya yang nanya, Pak Viko. Kalian aja udah ngantuk tuh ya. Iya. Bagaimana teman-teman menentukan ide pokoknya? Saya udah bilang apa itu bagaimana mengembang naskah, tapi bagaimana teman-teman menentukan idenya? Mau bikin apa itu? Jelas konsepnya ILM kan, tapi idenya seperti apa sih? Bagaimana caranya menentukan ide? Ya, Izin menjawab, Pak Viko. ya boleh. Kalau dari pandangan Kaliski dalam menentukan ide pokok itu lebih melihat keadaan sekitar, Pak, dan melihat permasalahan di sekitar. Nah, apa nih yang paling happening yang sedang terjadi? Kalau misalnya hal tersebut kita masukkan ke dalam ide pokok, jadi kita lebih leluasa dalam mengembangkan hal tersebut, Pak. Gitu pandangan dari saya, Pak. Oke, jadi benar-benar kelihatan ya pengalaman di medianya ya. Jadi memang seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah menentukan istilahnya apa namanya ya, permasalahan yang lagi viral, yang lagi hype sekarang apa sih gitu kan. Topik yang lagi hype sekarang apa sih gitu. Jelas, oh sekarang lagi ini nih. Sekarang orang hobi taunting nih. Sekarang orang sekarang lagi hobi ngebully nih atau hobi flexing nih. Nah, itu bisa jadi konsep dalam mengembangkan naskah, ya kan? Setelah itu, bagaimana cara menentukan konflik? Nah, jadi gini, tanahnya kalau kita bangun rumah, tanahnya udah ada. Udah tahu besaran tanahnya 8 kali 8 meter atau 10 kali 10 meter. Oke? Udah tahu di mana posisinya. Ah, itu idenya. Terus bagaimana model rumahnya? Konteksnya seperti apa? Nah, ini yang paling rumit dalam mengembangkan naskah. Anda sudah menentukan idenya. Kita akan mengangkat sebuah ILM tentang perpustakaan yang mana orang sering merendahkan fungsi pustaka. Kan jelas tuh, ya kan? Tapi polanya bikin alurnya gimana? Ya kan? Mulai dari mulainya gitu.
Terus sia bara orang talentnya, kama arah ceritanya. Konsepnya, temanya udah jelas nih, ya kan? Idenya udah jelas nih. Membuat video agar masyarakat tidak lagi mensepelekan fungsi pustaka misalnya, ya kan? Ya kan? Terus bagaimana alurnya? Ini yang susah. Ini susah alurnya. Karena kalau di TV nasional atau TV-TV resmi atau mungkin di Perang TV juga seperti itu, ada yang namanya tim kreatif yang melakukan namanya brainstorming. Tapi di teman-teman gampang aja. Sering-seringlah nonton ILM terkait. Itu. Kita melihat film atau karya orang bukan berarti kita menjimplak, enggak. Kita melihat konsepnya seperti apa, garapan mereka seperti apa, terus kita sadur dengan gaya dan teknis kita. Banyak kok film-film luar yang ada sadurannya, yang mirip-mirip. Itu tidak melanggar apa namanya, hak kekayaan intelektual. Nah, kalau konsepnya videonya udah jelas, alurnya itu nontonlah. Misalnya Anda mau bikin votet seperti apa? Mau bikin Anda pernah nggak bikin iklan layanan masyarakat, tapi dalam bentuk video klip? Ada. Dalam bentuk game show? Ada. LM. Nah, jadi banyak konsep. Anda bisa searching di YouTube iklan layanan masyarakat. Apalagi yang versi-versi Thailand itu keren-keren tuh. Jadi kalau lihat referensi film video pendek, lihatlah iklan-iklan Thailand. Nah, itu banyak ide yang muncul dari sana. Karena dalam mengembangkan ide sendiri itu memang nggak rumit. Harus punya pengalaman. Kita kan baru nih, beginner nih gitu. Jadi setelah ada temanya, kita tentukan alurnya bagaimana? Kita bisa lihat referensi-referensi yang ada. Setelah menemukan referensi yang ada, terus baru kita tentukan tokohnya. Berapa orang butuh tokohnya? 1, 2, 3. Setelah itu baru kita bikin konflik terkaitnya. Setelah selesai, kita bikin naskahnya, yang ini, yang di kolom ini. Habis itu baru kita rehearsal. Rehearsal itu melatih dulu. Melatih, mencoba-coba tanpa melakukan perekaman gambar, coba. Setelah itu baru kita produksi. Oke? Paham? Saya pesan satu, jangan terlalu banyak dialog dalam naskahnya ya. Video kita cuma 1 atau 2 menit, cukup visual yang menyampaikan pesan kepada penonton. Oke? Jangan kayak sinetron nanti. Ya kan? Nah, jadi dalam sebuah sinematografi itu visual. Sampai di naskah, paham nggak? Karena saya bilang sama Bu Yona, bisa nggak sampai jam 3? Oh, nggak bisa katanya. 1,5 jam aja cukup katanya. Kasihan Jadi, mahasiswanya, Pak Viko. apa? Kasihan mahasiswanya Oh, kalau kasihan mahasiswanya ya. Jadi kita mulai jam 9 ya, 1,5 jam. Berarti kita kelar jam tadi setengah kita 11. selesai, enggak, kita mulai jam 10. Maaf, jam 10. Berarti kita selesai jam setengah 12. Setengah 12 lah ya. Ya, karena ada 2 lagi yang mau saya sampaikan. Sabar, nggak apa-apa. Pengalaman saya waktu COVID, saya kan juga belajar online tuh. Bilang sama grup, jam 9 ya. Kebetulan kami kan masih trial, jadi 45 menit. Jam 9 nggak ada yang datang. Jatah Zoom saya habis, mereka baru WA. Pak, nggak jadi kita Zoom, Pak, katanya. Nah, itu kelakuan SMK. Di sini kayaknya udah rame nih, sampai 50-an, 73 malah. Oke, ada pertanyaan mengenai naskah? Kalau nggak kita masuk ke teknis berikut, itu tata kamera. Ini lebih penting. Jadi dalam naskah Anda bisa menentukan langsung angle-nya seperti apa. Baru Anda bisa menghayalkan gitu. Nggak ada? Satu Pak, yang Misalkan? naskah kolom 1 tuh paling ujung tuh ada kondi itu continue atau apa artinya Pak? Oh yang ini? Oh ya, Iya. ini continue. Ini kan contoh Continue, naskah, ya? berarti ini bersambung di bawahnya gitu. Masih berlanjut naskahnya. Continuity gitu ya. Oke? Jadi ini film, ini banyak narasinya. Jadi saya pengen Anda nggak main narasi, Anda main visual yang membawa informasi. Itu jadi visualisasi dan picturisasi tadi. Oke, kalau enggak saya pindah ke naskah berikutnya. Stop. Oke, saya share screen. Masih sini ya? Ntar, ini dia.
Ya ini dia. Oke, kita lihat di sini. Nih. Oke. Ini yang penting. Kameramen. Nah, jadi kalau di grup di apa namanya di tim itu cukup 5 orang cukup itu. 1 scriptwriter penulis naskah, 1 direktor sutradaranya, 2 kameramen, 1 editing, 5 cukup gitu kan. Nah, setelah kita bikin naskah itu kan tulisannya, ya kan? Dalam bentuk tulisan, hayalan dalam bentuk tulisan. Nah, di sini kameramen berfungsi untuk memvisualkannya. Tulisan tadi divisualkan sehingga bisa dilihat oleh penonton. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu yang namanya type sheet. Nah, ini penting. Type sheet. Lihat dulu. Ada yang namanya extreme close up, ada big close up, ada close up, ada medium close up. Banyak. Tapi fungsinya beda-beda loh, Nak. Teman-teman. Mereka punya fungsi dan maksud serta motivasi masing-masing. Saya tanya sama teman-teman, nonton film Hollywood sering kan? Sering kan? Kebanyakan film itu dibuka dengan gambar seperti apa? Nonton film kayaknya film apa lah ya? Kayak yang terbaru apa ya, Bu Yona ya? Lupa saya ya. Dragon Dance atau apa? Ada film baru kayaknya di Mungkin teman-teman punya referensi. Saya 2 minggu ini belum ada buka Netflix lain. Kemarin nontonnya Ghibli. Gitu ya. Saya lihat referensi dulu ya. Oh, kelihatan nggak layar satu layar? Enggak kan? Mungkin Hamka. Teman-teman udah pada nonton Hamka belum? Aduh, Hamka ya. The Convenience atau apa ya? The Pop of Exorcist. Nah, jadi kebanyakan film Hollywood itu dibuka dari apa? Atau film-film Indonesia dibuka dengan gambar seperti apa? Itu dulu. Banyak yang pandangan alam gitu, Pak. Nah, pemandangan, Pak. Iya, kenapa? Dengan pemandangan. Kebanyakan ya. Mungkin untuk memperlihatkan settingnya mungkin, Pak. That's right. Ya, jadi film itu ditampilkan pertama itu dari tampak luas. Jadi namanya establish. Dia sering pakai extreme close up atau kadang pakai drone. Itu untuk mengatakan kepada penonton bahwa ini film terjadi di sini. Penonton harus tahu dulu di mana posisi film terjadi. Ya kan? Nah, setelah itu baru pindah ke talentnya atau aktivitasnya. Nah, di sini jenis-jenis shoot ini mewakili motivasi. Contohnya nih, yang pertama itu ada extreme close up. Extreme close up. Ya, extreme close up. Saya menampilkan detail objek seperti mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Saya jelaskan dulu ya, baru nanti saya bagi. Setelah itu ada big close up, shoot yang menampilkan dari bawah dagu sampai batas dahi. Terus ada close up, biasanya extreme close up dan big close up itu momennya tertentu. Terus ada close up, shoot yang menampilkan dari batas bahu ya, sampai atas kepala, namanya headroom. Itu biasanya kalau di foto tuh postcard ya. 3x4 itu. Itu namanya close up. Terus ada medium close up, menampilkan objek dari bagian atas dada sampai ke atas kepala. Next, ada medium shoot dari pinggang sampai kepala. Terus ada long shoot yang full objek, very long shoot yang background lebih 60%, objeknya 40%, dan extreme long shoot yang objeknya kecil, backgroundnya yang besar. Nah, ini punya fungsi. Anda? Kebanyakan kita bagi aja ya. Yang long shoot itu lebih bertujuan untuk menampilkan situasi kejadian. Oke? Anda ngambil long shoot, tujuan Anda jelas. Anda menggunakan long shoot nanti tujuan Anda jelas untuk menampilkan waktu dan tempat kejadian. Contohnya Anda ambil long shoot mahasiswa berjalan. Anda ambil long shoot kelihatan gedung FBSS, berarti
Ini mahasiswa ini pulang kuliah dari kampus EBSS, jelas itu motivasinya. Terus ada yang medium-medium. Medium-medium itu untuk menampilkan identitas objek. Oke, siapa yang berjalan? Kalau tadi long shoot, di mana dia berjalan. Sekarang medium shoot, medium close up, dan sebagainya itu siapa yang berjalan. Yang close ini menampilkan ekspresi. Ya, menampilkan ekspresi si objek. Diambil close up wajahnya, diambil beri close up matanya, ternyata dia nangis. Jadi si Ani pulang dari kampus, nampak dia long shoot, terus kita dekatkan kamera menjadi medium, kelihatan si Aninya, kita jadikan dia big close up atau extreme close up, kelihatan air matanya keluar. Berarti si Ani pulang dari kampus sambil membawa perasaan sedih. Itu yang picturisasi yang tadi. Oke? Dapatlah satu informasi dari penonton. Ya kan? Kalau ibu-ibu di Indosiar, dia aneh nangis itu. Sialo nama ponya, kan model itu. Ini di penonton Indosiar biasanya gitu kan. Nah, berarti ada clue cerita sebelumnya. Paham, Nak? Paham teman-teman? Jadi ini banyak, tapi yang penting itu ada 3 cuman. Long, medium, close. Anda jangan si Ani nangis, tapi Anda ambil long shoot. Gak kelihatan dia nangisnya. Gak kebawa kita nih. Gak kebawa. Anda liatin si Ani nangis di WNP, tapi Anda liatin matanya doang. Gak kelihatan dia nangis di mana. Tahu-taunya di toilet kah? Anda maunya, oh dia di kelas Pak. Tapi kelasnya gak kelihatan. Jelas. Pecahannya itu jelas. Long, medium, close. Nah, itu aturan baku. Kalau saya tuh aturan baku TVRI. Nah, kan seperti itu. Tapi komposisinya Anda boleh dibolak-balik. Maksudnya Anda close dulu, habis itu long, habis itu medium. Tapi jangan sampai yang namanya misinformasi. Yang tadi anak ditampilkan close. Kata orang dia di penjara, taunya di depan pagar nunggu pentol yang dipesan dia di sama bapak-bapak di depannya gitu kan. Nah, jadi long, medium, close itu udah umum. Yang lainnya boleh. Terus Pak, yang sinematik itu movement dan sebagainya itu cuman penambah unsur sinematiknya. Video itu yang harus kita perhatikan adalah semua gambar yang kita tampilkan itu menghasilkan informasi kepada penonton. Itu tujuan kita dulu. Ya, semua gambar yang kita tampilkan itu memberikan informasi kepada penonton. Jangan nanti Anda bikin iklan, terus Anda hobi nongkrong di kafe, terus yang paling banyak di syuting itu orang kafe. Sementara kontennya itu sedikit. Itu informasi apa yang Anda mau bikin iklan layanan masyarakat atau iklan kafe? Ya kan? Kan ada juga tuh hobi seorang gitu ya yang kita tampil inilah bahwa kita kelihatan kita nongkrong di sini gitu kan. Banyak iklan kafe, iklan minuman. Sementara fokus utamanya nggak kelihatan. Jadi pastikan dulu gambar yang Anda hasilkan tuh memberikan informasi. Baru nanti kita urus sinematiknya. Oke? Movement-nya seperti apa, angle-nya seperti apa, terus framing-nya seperti apa. Oke, paham? Paham kan? Itu intinya dulu. Berikut kita masuk kepada ini dia. Role of third. Nah, posisi di objek di gambar aja tuh menghasilkan informasi yang berbeda. Ini agak rumit sedikit, tapi Anda harus paham. Saya selalu mengatakan bahwa ilmu videografi itu tidak bisa disamakan dengan ilmu videografi. Sampai hari ini saya masih bertanya-tanya. Anda mungkin pernah melihat foto cewek atau cowok berdiri di dinding, tapi dia cuma berada di sudut kecil. Di sini, terus background-nya besar. Ya kan? Dia cuma ada sekitar sini. Mungkin di IG Anda sering lihat
saya selalu bertanya, itu motivasinya apa sih? Dia pengen ngapain? Pengen liatin dinding? Atau pengen liatin ceweknya? Ya kan, kalau dinding, oke. Kalau ceweknya objek, kok kecil betul. Nah, ternyata di fotografi ada namanya golden ratio. Ah, itu nggak bisa kita bawa ke videografi karena akan memberikan makna informasi yang berbeda. Nah, di videografi yang penting itu adalah rule of third. Di kamera Anda pernah lihat ini kan? Pembagi 3 ini kan? 1, 2, 3. Anda tahu gunanya buat apa? Ayo, yang hobi fotografi, fungsinya apa? Nih, gunanya apa sih? Kok harus miring-miring? Kok harus sedikit-sedikit? Kok harus di ujung-ujung? Kenapa nggak di tengah aja? Anda tahu nggak gunanya buat apa? Ya, coba yang pernah pengalaman. Jadi ada rule of third, ada golden ratio kalau di fotografi. Kalau kita di videografi sering gunakan rule of third. Tahu nggak? Coba gambar ini, gambar yang bawah ini. Apa sih kesannya? Nah, ini yang namanya rule of third akan menghasilkan sebuah motivasi. Oke? Motivasi. Yang paling susah dalam membuat video itu adalah menghasilkan motivasi di setiap shoot-nya. Anda lihat video ini, ruang di sini, ya kan? Nah, itu menggambarkan pesan yang ingin disampaikan dalam gambar di ini adalah bagaimana si talent itu pergi menjauh dari situasi terdekatnya. Tapi tidak itu saja. Posisi di sini kita lihat film kan kita akan lihat sebelumnya apa sih gitu. Kenapa tidak di tengah? Kenapa tidak di sini? Ya, kenapa harus di kiri? Ya kan? Kenapa tidak di tengah, Pak gitu. Nah, ada hal yang ingin disampaikan di dalam gambar seperti ini. Bisa jadi kita kan nggak lihat film sebelumnya. Bisa jadi dia pergi dalam keadaan sedih, dalam keadaan tertekan dan sebagainya, sehingga ruang di atas semakin sempit, ya kan? Ruang hampanya besar di sini, kosong, yang tidak memiliki makna. Sementara ruang aktivitasnya cuma sedikit, dan itu memperlihatkan kalau misalnya dia itu menjadi orang yang sangat dikerdilkan, sangat dikecewakan dari kepergiannya. Dari gambar ini saja kita bisa melihat makna atau motivasi yang berbeda dari setiap gambarnya. Dan di sini pengalaman kameramen munculnya di sini, nak. Dia bisa menentukan titik-titik angle. Anda pernah lihat film yang kameranya di atas, kameranya di bawah, high atau low angle. Saat kita berbicara, misalnya kita tertekan atau kita dikerdilkan, berarti kameranya sudah pasti high angle. Jadi kamera di atas kita sehingga kita terlihat rendah, terlihat kecil, terlihat tidak berwibawa. Sementara kalau misalnya mungkin Anda melihat film-film kerajaan atau film hero-nya datang terus kamera dari bawah, itu memperlihatkan keangkuhan hero-nya, kesombongan dan power dari hero-nya. Posisi kamera, angle kamera itu menghasilkan motivasi yang berbeda. Nah, nanti dalam bikin video itu sampai ke sana. Kenapa harus di atas? Kenapa harus miring kiri, miring kanan? Kenapa nggak di tengah aja? Karena ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Itu namanya rule of third. Di sini ada pertanyaan nggak mengenai rule of third? Dia simpel loh, cuman objek di kiri, di kanan, di tengah, itu aja. Tapi ada pesan yang dalam yang akan disampaikan di video, di gambar yang Anda bikin. Kira-kira ada nggak pertanyaan mengenai rule of third? Karena saya nggak mau jelasin teori lengkap karena Saya mau tanya, ya boleh. seberapa besar pengaruh rule of third ini pada sebuah sinematik? Besar pengaruhnya Bu Yona. Contohnya, sebentar ya. Misalnya ini, namanya komposisi lagi, framing. Anda pernah melihat sebuah adegan 2 orang
berdialog, ya kan? Berdialog. Misalnya kayak si Joker ini, di sini ada orang dia ngomong dengan orang lain, ya kan? Terus kenapa Joker itu harus lebih ke kanan? Kenapa banyak ruang di tengahnya? Itu menyampaikan kepada penonton bahwa ada orang di balik layar, di depannya yang tidak tertangkap oleh layar. Makanya ada framing, ini namanya newsroom. Itu mengatakan memberikan pesan kepada penonton bahwa ada lawan bicaranya di sini. Anda pasti perhatikanlah, setiap ada dialog dua orang, tidak mungkin si Joker ini posisinya di sini. Sudah pasti itu. Ya kan? Nah, ini namanya newsroom, ruang untuk memberitahu kepada penonton bahwa ada lawan bicaranya di sana. Oke, sama kayak berjalan. Anda berjalan, pernah nggak berjalan dalam sebuah film, di bagian belakang orang berjalan itu lebih banyak kosongnya daripada bagian depan? Enggak kan? Yang ada adalah bagian depan orang berjalan, lebih banyak kosongnya daripada bagian belakang. Itu namanya walking room. Mengatakan pada penonton bahwa si objek sedang menuju tempat yang mungkin masih jauh gitu. Nah, jadi rule of third itu penting menempatkannya. Jadi tidak hanya center. Kalau semua gambar tuh center pasti nggak bagus filmnya. Oke? Jadi garis bantu dia selain memproporsionalkan gambar tapi juga menghasilkan motivasi dan pesan yang apa namanya? Yang lebih dalam. Akan ketemu nanti. Jadi dalam praktek kita sense-nya akan ketemu. Gambarnya seperti ini, apa hasilnya? Gambarnya seperti ini, apa hasilnya? Jadi memang saat kita mencoba itu akan kelihatan fungsinya. Mengenai lofter ada pertanyaan? Kalau saya penting kita atur itu tuh. Berikut headroom. Nah, headroom. Nah, ini dia, newsroom, walking room. Jadi bayangkan gambar ini di sini, kan nggak enak bentuknya, komposisinya. Pria baju biru ini agak ke depan atau di tengah, kan nggak enak. Ah, di sini. Jadi komposisi. Jadi headroom, ini ruang atas kepala itu diatur sedemikian rupa. Yang penting lebih baik terpotong apa namanya? Terpotong dagu daripada terpotong kepala. Jadi headroom itu penting untuk diperhatikan. Ini komposisi nanti kita di praktek kita akan ketemu. Oke? Ini apa ya? Video ya? Aduh, videonya belum diinstal. Mau tegang nggak usah. Sampai di kamera ada pertanyaan. Saya pikir dua ini teori yang harus diselesaikan Bu Yana, karena dalam membangun naskah mereka akan langsung membayangkan gambarnya seperti apa. Oke. Jadi kalau misalnya naskahnya Nani terbangun di sofa dan melihat Jono dan Sari berdiri, Anda akan langsung membayangkan seperti apa sih gambarnya. Seperti apa type shoot yang Anda gunakan, dari long kah, dari medium kah, dari shoot kah, dari close up kah. Jadi dalam membuat naskah itu sutradara, scriptwriter itu sudah menghayalkan bantu gambarnya. Makanya dari naskah saya langsung lompat ke type shoot ini supaya Anda paham 3 jenis utama type shoot. Oke? Ada pertanyaan? Kira-kira? Silakan. Ilham. Kita Rabu depan ya Bu Yona ya? Ya. Rabu, Pak Viko bisa Rabu sama Jumat ya? Jumat Ya, bisa. saya pinjam ruangannya hari Rabu, sudah diajukan ke fakultas. Rabu aja. Oke. Sebentar Rabu saya kosong. Oke. Ya. Ada pertanyaan kah? Silakan Ilham. Iya, Bu. Pak yang roll of term tadi itu sifatnya ya. Itu sifatnya baku atau gimana, Pak? Soalnya kan kita juga lihat ada dialog tuh yang dia ngambil posisi orangnya kan di tengah diambilnya itu. Iya. Nah, terus dia ngambilnya dari dada ke atas itu. Iya. Nah, Jadi gini, itu sifatnya baku, Pak. Enggak kan? Kalau saya bilang kita bagi dulu. Kalau kita bicara TV, kita program TV nih. Ya. Program TV agak rumit kita mengatur after. Kenapa? Karena si objek, si narasumber itu sering bergerak. Jadi makanya kalau Anda perhatikan di TV itu jarang yang ngambil yang namanya close. Kebanyakan medium untuk menjaga framing. Nah, tapi kalau di film nih, itu memang diatur. Karena kita men-setting. Salah pergerakan talent, cut. Kita ulang lagi take. Tapi kalau misalnya di TV jarang seperti itu.
kita kan istilahnya long take kan. Jadi kalau Anda lihat di TV kok ada proporsi berbeda, itu masih dalam taraf apa namanya ya? Taraf diterima. Tapi kalau di film ini memang diperhatikan. Anda boleh lihat film, adakah film yang melanggar? Ada sebenarnya beberapa film yang melanggar aturan ini. Tapi itu ada apa namanya? Ada konsep tersendiri dari sutradara. TV, stasiun TV yang paling banyak melanggar aturan dari sinematografi adalah Net TV. Oh. Anda boleh lihat Net TV tidak mendahulukan yang namanya aspek informasi. Mereka mendahulukan namanya aspek sinematik. Karena bagi mereka informasi akan terbangun dengan sendirinya selama selama tayang produk itu tayang. Tapi kalau di TV-TV kayak TVRI itu aspek-aspek apa istilahnya ya? Apa namanya ya? Aspek-aspek feodalnya itu masih dipertahankan sampai sekarang. Mereka jelas dari long ke medium, dari medium ke close up. Tapi di Net TV mereka menggunakan aspek sinematik sehingga pantas mereka mengatakan adalah Net TV televisi masa kini. Karena gayanya lebih gaya videografi. Jadi kalau kita bikin film, ya kita akan mengatur ini nanti. Tapi kalau misalnya di acara televisi enggak ada aturannya. Karena pergerakan objek itu kan sama kayak Anda talk show, itu kadang presenternya tuh jalan-jalan berdiri kan nggak mungkin kan kita ngatur itu terus gitu kan. Makanya lebih banyak pelanggarannya atau namanya tidak baku di program TV. Tapi kalau di film jelas tidak atur. Oke, ada lagi yang lain? Kalau enggak, saya mau pesan gini. Anda bikin kelompok nanti ya, terus Anda bikin naskah, Anda tentukan kameramennya, Anda langsung membayangkan bantu gambarnya nanti ya gitu. Jangan Anda hanya bikin naskah, tapi modal gambarnya itu Anda bayangkan, langsung bayangkan. Jadi bikin naskah kayak tadi, kayak yang di sini. Anda sudah langsung membayangkan Nani terbangun di sofa itu seperti apa? Seperti apa ekspresinya, posisi kameranya di mana, itu langsung dibayangkan. Sehingga Anda gampang. Nah, Anda gampang nanti dalam proses produksi. Makanya kalau ini lebih simpel dalam mengembangkan, maka di film pakai ini karena orang film lebih banyak pro. Lebih apanya? Orang-orang film itu lebih expert lah dibanding kalau saya kan kalau boleh dibilang saya lebih cenderung ke TV sebenarnya. Tidak ke film gitu kan. Tapi di TV apa namanya konteksnya jelas. Kalau di film banyak pengembangan sehingga Anda bikin satu kolom, Anda harus langsung membayangkan maunya ke depannya gimana. Karena di satu kolom ini tidak ada detail type shoot di sini. Anda lihat VLS, zoom in to MS. Anda tahu ngerti nggak di sini? Di sini very long shoot di zoom in ke medium shoot. Jelas type shoot-nya tertulis. Oke, kalau di dua kolom ini di sini. Di sini saya lihat di sini VLS strip zoom in to MS. VLS ini very long shoot, di zoom in-nya ke medium shoot. Nah, kesibukan lalu lintas. Jadi salah gambarkan, mungkin ada persimpangan, dia ngambil persimpangan, terus di zoom ke salah satu pengendara di lampu merah atau ke polisi. Jalan raya Bandara Monas, long shoot jalan raya Bundaran Monas, jelas long shoot, kelihatan Monas, kelihatan jalan lingkarnya, terus high angle zoom out Bundaran Monas. Jadi posisi kameranya di atas, terus dia dari Monas di zoom out keluar, semakin besar gambarnya, kelihatanlah bundarannya. Nah, kalau dua kolom bikinnya susah, tapi pas produksi gampang. Kalau satu kolom bikinnya gampang, produksinya Anda harus bayangkan, harus ingat. Jadi enak di Anda, ya fungsinya sama saja. Tapi kalau ingatan Anda bagus, daya imajinasi Anda bagus, saya sarankan satu kolom aja. Gitu. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, Pak, dengan apa kita bikin? Nah, sekarang
Anda kan nggak mungkin rental kamera ya. Kalau siswa saya wajibkan rental kamera dia, karena kami memang jurusan broadcast. Tapi kalau Anda kan nggak mungkin. Jadi gini aja, Anda bisa menggunakan mobile videography. Jadi berbasis HP, tapi carilah teman Anda yang HP-nya paling bagus kameranya. Tuh, oke? Kalau Anda mau lebih expert, ya kebetulan ada praktek, pengen juga nih kalau bikin jadi konten kreator kayak gimana sih? Anda boleh cari teman yang punya kamera atau di rental kameranya, makin enak gitu kan. Jadi kameranya cukup DSLR, kalau bisa mirrorless boleh, DSLR boleh, kalau enggak kamera HP juga boleh. Kalau kamera DSLR kita lebih ekspor apa namanya? Kita lebih bisa menghasilkan gambar yang bagus. Tapi kalau misalnya kamera HP, minimal Anda paham dengan konteksnya. Kecuali HP Anda iPhone ya. Kalau iPhone tuh udah bisa menyaingi yang namanya deh mirrorless kayaknya. Jadi ntar jangan pula nanti pulang kampung, Bu beli iPhone tugas Bu Yona katanya bikin video. Jangan pula kayak gitu ya. Oke, jadi Rabu depan saya ke WNP, kita akan mulai praktek. Jadi saya pengennya kelompok udah ada, naskahnya udah jadi. Teman-teman, saya yakin ini masih tingkat 3, itu pengembangan imajinasinya udah jauh lebih hype. Nah, saya di SMK kelas 10 yang saya agak jongkir balik ngajarin mereka. Tapi kalau di kelas 11, 12 mereka udah paham caranya. Apalagi teman-teman mahasiswa udah pasti lebih ngeri lah. Yang penting rajinlah cari referensi di YouTube, di apa namanya, di YouTube atau di akun-akun yang lain kayak video, kayak Netflix. Nah, Anda bisa cek di sana. Pokoknya jangan kalau untuk naskah jangan cari di TikTok ya. Di TikTok agak rumit kelihatannya. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, mungkin saya kembalikan ke Bu Yona. Kira-kira ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Bagus guys. bertanya. Tema naskahnya bebas atau ada tema yang bisa kami jadikan referensi, Pak? Nah, jadi itu saya tanyakan dulu ke Bu Yona. Bu Yona, apakah ada sebuah tema khusus untuk ini? Oke, baik. Karena teman-teman untuk semester ini ada 2 mata kuliah dengan saya, komunikasi multimedia dan informasi dalam konteks sosial budaya. Jadi saya ingin teman-teman tetap dalam lingkup informasi dan perpustakaan, tetapi nanti boleh teman-teman combine dengan topik-topik dalam informasi dalam konteks sosial budaya dan komunikasi multimedia gitu. Itu Pak Viko. Oke, jadi sudah jelas ya pesan Bu Yona. Dia gini, enaknya ada sih kalau misalnya kita pakai tema, jadi jenis video itu jelas konsepnya. Tapi kalau bebas, Anda imajinasi Anda lebih liar dan videonya bisa bermacam-macam jenisnya, bentuknya lebih nilai kreatifnya lebih tinggi. Tapi kita susah dalam menentukan itunya tujuan informasinya gitu. Jadi nggak apa-apa, kita cukup seperti kata Bu Yona pakai tema. Jadi nanti Anda kembangkan. Berarti tugasnya 1 kolom ya Pak Viko ya, bukan 2 Satu kolom. kolom aja. Kalau misalnya naskah, saya boleh bebaskan kayaknya Bu Yona ya. Jadi jangan, kalau naskah mau 1 kolom boleh, mau 2 kolom boleh. Dia ujungnya sama nanti ujungnya. Oke, baik. Kalau boleh, saya boleh tidak Pak Viko nanti dikirimkan contoh naskah 1 kolom dan 2 kolom dalam form PDF untuk saya share ke teman-teman mahasiswa. Oke, siap. Nanti saya kirimkan naskah film yang pernah kami bikin ya. Tapi untuk contoh bisa gitu. Oke, sip. Baik. Ada Oke. yang mau ditanyakan nggak sama Pak Viko? Silakan. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Ini mahasiswanya emang 70 ya Bu Yona ya? Ya, jadi ini sebenarnya 2 kelas Pak Viko. Jadi ada Oh, kelas B. berarti Rabu depan memang 70 ya? Ya, makanya saya minta di ruang auditorium lantai 4. Jadi sebelumnya gini Pak Viko, saya mau mohon maaf untuk hari Rabu depan, nanti saya akan tunjuk 2 orang mahasiswa untuk mengkoordinir. Saya kemungkinan tidak bisa hadir. Oh gitu. Karena ada prosesi wisuda di Bandung. Oh, wisuda S3? Ya, iya, wisudanya baru sekarang, lulusnya 3 ya. tahun. Jadi Okay. saya minta maaf tidak bisa hadir, tapi nanti saya akan ada teman yang akan membantu untuk proses kelancaran perkuliahan Pak Viko. Oke, siap.
Oke. Jamnya tetap sama ya? Ya, pukul 10, teman-teman jangan lupa ya, pukul 10 di ruang auditorium lantai 4 dengan Pak Viko. Jadi untuk tugas kelompok 5 orang ya? Kalau dia 70, kalau misalnya 70, lengkapnya 70 ya. Kalau bagi 5 berarti berapa video ya? 35 video. Kalau 70 bagi 5 ya, enggak. Enggak, berapa ya? 12. Saya matematik saya nggak lemah masalahnya gitu. 50, 10. Iya 12. 14 video bisa. Jadi gini. Kita prakteknya udah jelas. Rabu depan saya ajarkan bagaimana teknisnya, directnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa langsung praktek baik di kelas ataupun di luar. Karena jelas nggak mungkin saya mendampingi produksi ke-12 kelompok. Jadi paku besarnya akan saya jelaskan. Ini kameramen seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita ambil satu contoh nanti naskahnya. Nanti teman-teman mengembangkan setelah kuliah atau bagaimananya. Yang penting di pertemuan kedua kita sudah selesai, rough cut produksinya sudah selesai. Jadi kita bisa lihat bentuknya seperti apa. Oke, baik. Ya. Jadi teman-teman bentuk kelompok saya bebaskan, satu kelompok 5 orang. Tadi Pak Viko sudah jelaskan tugas untuk minggu depan, silakan teman-teman bikin naskahnya ya untuk dibawa minggu depan. Dan minggu depan dipersiapkan alatnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang kamera, bawa kameranya. Kalau misalnya pengen belajar lebih banyak, mau rental kamera dulu, boleh, silakan ya. Itu. Kalau di Padang kayaknya lebih murah ya rental kamera. Siswa ya. saya aja bisa rental kamera, masa mahasiswa enggak gitu kan. Iya kan per kelompok ya 5 orang. Per kelompok 5 berat orang. Kayaknya. Dan ingat tugas ini nanti hasilnya akan dijadikan sebagai pengganti penilaian untuk akhir semester. Mata kuliah komunikasi multimedia. Ya. Sip. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Kalau enggak, udah capek kayaknya nih ya. Atau udah selesai nih mikir naskah mau apa sih gitu kan. Ya. Izin Bu, berarti Iya. untuk kelompoknya bagaimana? Kelompoknya bagaimana Bu pembagiannya Bu? Kita Kelompoknya pembagian sendiri. silakan teman-teman tentukan sendiri, boleh di blended kelas A dan kelas B. Jadi nggak terpaku kelas A harus sama kelas A, kelas B harus sama kelas B. 5 orang satu kelompok, ya. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Yang lain ada lagi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti kita sudahi untuk siang hari ini. Pak Viko, sekali lagi terima kasih banyak ya untuk waktunya. Oke, sama-sama Bu Yana. Sampai ketemu Rabu depan di UNP. Siap. Ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu Rabu depan. Jangan lupa tugasnya. Saya izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Pak. Ya, sama-sama misi. Assalamualaikum.